jika ada seorang perempuan diajak suaminya ke atas ranjang, kemudian abad ogah-ogahan. Suami yang sangat takut kepada Allah, melihat yang haram, pengen melampiaskan di rumah yang halal ada pahala. Lah kok tidak dapat dari istrinya? Istrinya ogah-ogahan. Lalu sang suami marah, maka terkutuklah perempuan itu sampai pagi. Duh, serem banget. Sebagian orang yang tidak paham hadis ini menganggap ini kok kayak rendah banget perempuan pelampiasan hawa nafsu, syahwat segala macam kok kayak rendah banget. Subhanallah. Memang cara pandang manusia itu beda-beda antara yang bodoh dan cerdas. Kalau kami melihat hadis ini, justru hadis yang paling indah bagi perempuan. Sebab apa? Ini perempuan bukan suruh naik gunung sama naik pohon kelapa. Bukan suruh renang di pinggir pantai sana. Bukan suruh ke atas ranjang. Paling enak, apalagi yang hobi rebahan. Loh, satu tempat yang paling indah. Suaminya ngajak ke tempat yang paling indah di dunia ini, tidak ada seindah tempat itu loh ya. Lah kok ogah-ogahan? Kan aneh sekali. Subhanallah. Jadi ada hikmah. Kalau Nabi berucap tentu ada sesuatu. Akhirnya kami merung. Lalu bertanya kepada para bapak-bapak ini. Tidak berani tanya ke ibu-ibu itu. Ya kan? Rupanya hasilnya memang betul. Ibu-ibu ini bukan Anda loh ya. Kalau lagi suaminya mai itu banyak alasan. Yang ngangetin sayur, nidurin anak, nutup pintu lama-lama. Ada. Itu perempuan. Betul ibu? Oh, ibu yang jawab. Hebat ini. Ibu ngaku ini. Subhanallah. Ibu solehah banget. Tidak usah bapak-bapak dah kalau gitu. Dah mohon maaf. Kenapa? Itu ada hawa nafsu sebetulnya. Anda bukan sakit loh ya. Anda tidak tahu keadaan suami Anda yang soleh itu. Bangkit syahwatnya. Karena apa? Dia orang soleh. Apalagi semakin dahsyat cintanya kepada Anda, kerinduannya kepada Anda. Sampai di rumah, Masya Allah nidurin anaknya lama-lama. Sudah tidur dicubit anaknya biar bangun lagi. Allah. Ada juga begitu Bu? Ada juga? Wah ini bagus kalau yang ngaji orang polos-polos begini nih. Ini. Ada sebagian wanita mau punya gitu. Padahal mohon maaf. Anda harus memandang kalau itu adalah ibadah. Di saat suami menghendaki, jangan sampai Anda. Bahkan mungkin Anda. Sampai kami membuat contoh. Anda jangan kalah. Anda mencari pahala, jangan kalah. Mohon maaf dengan wanita yang diuji. Dengan mohon maaf mencari dunia. Dengan menjual dirinya. Semoga Allah memberikan petunjuk. Dia itu waktu melayani, mohon maaf. Semoga Allah memberikan hidayah. Ini hanya gambaran saja. Waktu melayani pelanggan, suka nggak suka, dia harus berperan sebagai orang yang sangat senang. Untuk menjadi pelanggannya untuk ke depan hari biar datang lagi. Padahal zina haram loh ya. Loh kita yang halal, Anda yang halal, kenapa Anda tidak bisa seperti itu? Ada ridho Allah loh ya. Coba. Itu mohon maaf wanita yang diuji oleh Allah dengan kehinaan semacam itu. Lihat. Dia mulai dari actionnya, senyumnya, semuanya, melayaninya dan segala macam. Agar orang kembali lagi suatu ketika. Na'udzubillah. Semoga Allah memberikan hidayah. Jika ada saudara-saudara. Loh ini loh Anda mikir seperti itu. Hai para perempuan yang mengiyakan tadi itu. Loh ini kan karena Allah. Anda sudah menyiapkan kalau suamiku. Nah, di sisi lain mohon suami kalau ada istri sakit Anda harus tahu diri. Kemudian gimana jika ternyata betul istri punya udur dan sebagainya. Udurnya memang udur sakit. Bukan udur sakit kadang dia tidak sakit tapi tidak boleh digauli. Mohon maaf haid. Maka ketahuilah harus cerdas dong. Suamimu perlu kedekatan kepada Anda. Mesra dengan Anda. Jika memang Anda tidak bisa melayani dengan alat khusus itu, maka ketahuilah Anda bisa memuaskan dengan kecerdasan Anda. Wanita hebat, aktif, inovatif. Nah gitu loh. Anda harus punya cara, pokoknya biar dia puas gimana caranya. Itu loh. Sehingga kami sering sampaikan, ini adalah fikih orang dewasa. Bahwasanya, jika seorang laki-laki mengeluarkan air mani dengan tangannya sendiri haram. Tapi kalau dengan bantuan tangan istri adalah tidak lagi haram. Ibaratnya seperti itu. Ada cara bersenang. Anda lebih tahu lagi lah urusan ini. Pakai senangkan suamimu dengan pokoknya mungkin Anda katakan saya sakit. Untuk itu gak bisa abang. Tapi abang harus puas. Oke. Head. Dalam keadaan haid Anda boleh bercumbu dengan suami Anda sampai dia puas. Setelah puas lihat saja tidur kan setelah itu. Cuman kadang seorang istri enggak. Dia tidak cerdas mulai dari tidurnya awal-awal, tak taunya sudah siapin di termos air panas. Ayah, abang, sudah siapin mie, nanti masak mie, sarapannya mie, enggak tahajudan, enggak ngomongin anak. Wadah habis ini. Sudah suatu suaminya terlantar semalam nih. Tidak dipuaskan dengan keahliannya, kelihayannya, kepiawaiannya. Gayanya tok dia action sana sini padahal dia perempuan. Gitu loh.
aktif, inovatif. Seorang suami pun juga demikian. Nabi juga tidak senang ya para suami kalau ada seorang suami mendatangi istri seperti binatang. To the point, des. Ada kalimat indah yang harus Anda hadirkan. Semprotkan di baju Anda aroma minyak wangi, sikat gigi. Loh, kan indah semuanya. Suami egois kalau mau saja, masya Allah, bau walang sangit, jeruk nipis, segala macam ada. Tiba-tiba gauli istrinya. Istrinya masya Allah, maunya mesra dengan suaminya langsung pura-pura meluk bantal, biar nutupi hidungnya, biar bau aroma bantalnya. Bantalnya tatanya sama, bantal eces suaminya juga. Ketemu lagi. Nasib buruk itu istri. Tolonglah, kita harus menghargai pasangan kita dalam urusan suami istri. Sama, istri pun juga demikian, mohon maaf. Di saat Anda menduga bahasa suami Anda perlu kepada Anda, pastikan Anda lakukan dandan. Bersih itu penting. Bukan dandannya yang macam-macam, bersihnya seorang wanita. Jangan sampai, mohon maaf, berusaha untuk menghilangkan aroma-aroma. Bersih. Mulai dari rambutnya, dari ininya, semuanya bersih. Mulai wilayah-wilayah yang mungkin akan keluar aroma yang tidak baik. Bersih. Itu penting loh. Hal semacam ini kan termasuk bagian ibadah, halal kok. Kalau halal itu yang maksimal dong. Nah ini tadi bertanya, kalau memang Anda sakit, wahai penanya, sampaikan kepada suami. Suami Anda insya Allah dengar ini kok. Kalau tidak dengar, suruh dengar dong. Tapi Anda jangan membiarkan suami Anda terlantar. Anda punya keahlian. Cuman mungkin dicoba juga. Kalau sakitnya tidak seberapa, mungkin sakit yang tidak seberapa itu akan hilang dengan rasa cinta Anda kepada suami. Akhirnya berhasil semuanya. Dan yang penting ada komunikasi. Bukan sekedar komunikasi lesan. Komunikasi syahwat itu penting. Ini bahasa baru lagi barangkali, komunikasi syahwat. Jangan sampai tidak seimbang. Suami menggauli istri hanya begitu saja. Istrinya juga kayak tidak tahu kemana. Hanya sudah bang, selesai. Apa itu? Seorang suami juga semaunya sendiri. Tidak mencoba menggaikan gairah sang istri. Enggak begitu. Sampai Nabi mengatakan, kirimlah satu muqaddimah. Kalau suami ingin menggauli istri, pakai muqaddimah. Ini adalah kalimat indah dan seterusnya. Subhanallah, pendidikan di dalam Islam itu indah. Di atas ranjang indah. Karena halal harus dijaga. Halal harus perhatikan. Suami hebat, istri aktif. Suami luar biasa, istri inovatif. Dahsyat, rumah tangga indah insyaAllah. Wallahu a'lam bissawab. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.